Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal 'azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الشيخ المالك رحمه الله تعالى نفعنا الله وعلمه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم مر بقبر من مقابر المسلمين إلا قال له القبور يا غافل Lau alimta ma na'lam ladaba lahmaka ala jasadik walamaka ala badanik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim lewat kuburan, kuburan yang muslim, terkecuali ahli kubur berkata, ya ghafil, wahai orang yang lalai, orang yang lupa. Lau alimta ma na'lamu ladaba lahmaka ala jasadik. Seandainya kamu tahu apa yang kami tahu, niscaya dagingmu akan hancur, walamaka ala badanik, di atas jasadmu dan darahmu di atas badanmu. Jadi ketika kita lewat di kuburan itu, sebelum ini lewat. Ma min 'abdin yamurru bi qabrin rajulin kana ya'rifu fi dunya fa yusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang lewat di suatu kuburannya orang, manusia, laki-laki ataupun perempuan, yang ketika dia di dunia mengenal daripada laki-laki tersebut, kemudian dia mengucapkan salam kepada ahli kubur, melainkan mengetahui oleh ahli kubur tersebut, siapa yang mengucapkan salam tersebut, dan dia pun mengembalikan daripada salam tersebut. Kalau kita lewat di kuburan, disunahkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya ahlal kubur, wa inna alaikum insyaallah lahiqun. Salam sejahtera terhadap kalian ahli kubur, dan insyaallah kami kepada kalian itu termasuk nanti golongan orang yang akan menyusul. Nah, ketika kita mengucapkan salam tadi, ada dari dalam kuburan yang di dunia kenal dengan kita, maka salam kita pun akan dikembalikan kepada orang tersebut. Itu ada kita lewat di kuburan tuh, lewat misalnya assalamualaikum, akhirnya assalamualaikum ya ahlal kubur, supaya apa? Supaya pengingat bagi kita semua. Wa inna alaikum insyaallah lahiqun. Insyaallah nanti kita akan disuruh silah tempat kita nanti. Nah, dengan salam tadi, orang yang ada dalam kubur yang mengenal kepada kita akan mengembalikan doa kita. Kita mengucapkan salam itu kan mendoakan orang muslim yang lain. Nah, ketika kita mengucapkan salam, dibalas salam kita, maka orang lain itu mengembalikan salam kita. Dalam riwayat lain, wa illam ya'rifu radda alaihi salam, sekalipun orang itu tak kenal dengan kita, tetap nanti dia akan mengembalikan salam kita. Di suatu perkampungan yang kita mungkin tak tahu di situ kampungnya siapa, ada kuburan di situ, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna alaikum insyaallah lahiqun, atau misalnya assalamualaikum ya ahlal kubur,
Nanti salam kita dikembalikan kepada orang tersebut, didoakan kita daripada orang-orang yang selamat daripada kehidupan dunia. Waqala alaihi salatu wassalam min muslimin marra bi qabla min maqabir muslimin illa qala lahu ahlul qubur ya ghafil law alimta ma na'lam ladaba lahmaka ala jasadik wa damuka ala badanik. Tidaklah seorang muslim yang lewat di kubur daripada kuburan-kuburannya orang muslim, ya, kecuali berkata orang yang ada di dalam kubur tersebut. Jadi orang yang dalam kubur itu bisa melihat kita. Ketika kita lewat, maka dia akan berkata. Nah, kemarin itu kan dikatakan tergantung amal orang tadi ya. Kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah atau menjadi hufratun min hufarin minan niran. Bisa jadi taman-taman surga atau menjadi lembah neraka. Kalau dia menjadi taman-tamannya surga, itu diluaskan kubur tersebut 70 hasta kemarin ya. Nah, dan dia juga diberikan penerangan seperti perang daripada kalau kau manggil lailatul badri, seperti bulan purnama di pada bulan malam pada malam bulan pertama ya. Dan juga dia juga diberikan keutamaan. Di dalam ini dikatakan dia hidup seperti orang yang hidup di dunia, bisa mendatangi orang-orang yang istilahnya daripada keluarganya pada malam Sabtu, pada malam Jumat, memintakan daripada pahala-pahala mereka. Itu tergantung amalnya. Kalau misal orangnya bagus, maka luaslah kuburannya pun dia juga hidup seperti mana orang-orang yang hidup di dunia. Cuma bedanya mereka berada di dalam arwah, ya. Alam arwah beda, tidak bisa bertemu lagi kita dengan jasad, dengan rohnya, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, ketika kita lewat di kuburan mereka, makanya kalau kita ziarah ke makam nenek kita, ke makam atau kita, kalau lah mereka itu tidak diberikan keutamaan oleh Allah, oleh kelapangan kuburnya, ya bisa saja dia cuma selamanya menghadap kepada kiblat, terbaring dan menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita masuk pertama kali itu kita membelakangi kiblat dulu, karena mayat itu menghadapnya ke kiblat. Biar dia nengok di atas, oh ini tujuh aku, ini datang di daerah. Ya, setelah kita mengucapkan salam, baru kita putar balik badan, baru menghadap ke kiblat. Ya, nah, supaya dia nampak kita. Tapi kalau dia orang soleh, insya Allah ya bisa sudah nampak kita seperti apa. Nah, orang yang lewat di makam kuburan itu, ahli kubur itu berkata, ya ghafil, wahai orang yang lalai, wahai orang yang pelupa. Jadi kalau kalian mengetahui, jikalau engkau mengetahui apa yang kami ketahui, artinya daripada adab-adab kubur, daripada kehidupan setelah kematian di alam kubur, ladaba lahmuka ala jasadik, niscaya dagingmu akan hancur ala jasadik, daripada tubuhmu, wala muka ala badanik, dan darahmu di atas badanmu. Artinya ketika orang mengetahui kehidupan di dalam kuburan itu saking sangat bahayanya, maka badan kita pun ya bergetar, hancur ya, dan darah-darah kita pun juga semuanya hancur. Dan orang inilah istilahnya tuh saking ini takut itu jantungan akhirnya meninggal dunia. Darahnya itu sudah ada karu-karuan gitu. Ya. Dan badan kita ini pun juga sudah tak sanggup lagi ya. Orang tuh kan kadang saking tak sanggupnya dia menahan beban itu langsung terpingsan ya. Terkejut-kejut. Ada yang kejang-kejang, ada yang menggigil-gigil. Macam budak kecil lah, sakit, terlalu panas, kena setip. Ya, badan itu tak sanggup lagi menahan panas badan itu sehingga jadi setip ya.
yang apa bergetar getah ya gigi itu sudah tidak tahan lagi badan ini untuk menahan daripada rasa sakit. Nah, ketika orang tahu alam kubur itu seperti apa adabnya, ya niscaya tubuhnya akan seketika itu akan mengalami kehancuran dan darahnya pun juga seperti demikian. Karena tidak tahan atau tidak sanggup daripada menahan siksaan dalam kubur. Ini kita bayangkan kalau misalnya kita nengok sikit-sikit mandang pesan astagfirullah orang kena asal kubur, terkejut-kejut kita mulai tak sanggup lagi kayaknya kita mau hidup di sini. Sikit-sikit nengok pesan orang kena asal kubur. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal abdal mu'minina idza wudi'a fil qabri wa uqida wa qala anhu wa aqribuhu wa habbuhu wa abna'uhu wa ya sayyidahu wa syarifahu wa amiruhu qala lahul malak isma' ma yaquluna anta kunta sayyidan wa anta syarifan wa anta amiran kalla la ya laitahum lam yakunu fayughadhu ghadatan yakhtalifu biha adlamuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hamba apabila diletakkan di dalam kubur, artinya sedikit dia sudah meninggal dunia, dan didudukkan di dalam kubur, ditanya sudah ya. Jadi waktu di dalam kubur masuk itu langsung kita didudukkan oleh malaikat, ditanya daripada malaikat. Dan berkata para keluarganya, kerabatnya, kekasihnya dan anak-anaknya, aduhai Tuanku, aduhai yang mulia, aduhai pimpinanku, ya orang yang ditinggalkan ya rumah, ya aduba apalah meninggal dunia cepat betul misalnya ya. Intinya orang mengeluhkan daripada meninggalnya, daripada orang-orang yang mencintainya, daripada anak-anaknya. Ya. Apa kata mereka? Mereka katakan, kamu dulu Tuanku, ya, kamu dulu adalah orang yang mulia, kamu dulu adalah pemimpin, ya. Maka malaikat berkata, ya, qala lahul malak isma' ma yaquluna anta kunta sayyidan wa anta syarifan wa anta amiran. Ya, dengarkanlah apa yang dikatakan malaikat. Engkau itu ya adalah seorang penghulu dan engkau adalah orang yang mulia, ya, dan engkau adalah seorang pemimpin. Itu malaikat ngomong dulu kau dielulukan sebagai orang yang didengarkan omongannya, sebagai pemimpin daripada keluargamu, sebagai orang-orang yang mulia daripada keluargamu. Maka berkatalah oleh malaikat, oleh mayit, ya andaikan mereka tidak ada, ya lau ya laitahum lam yakunu fayughdaw ghadatan yakhtalifu biha adlamuhu, ya maka dia dihimpit sesekali himpitan yang buat tulang-tulangnya berhimpit-himpit kita. Ketika seseorang itu ya, diratapi daripada orang-orang yang meninggal dunia, maka itu akan menjadikan sebagai adab bagi orang yang ada di dalam kuburnya, ya, ditangisi, diratapi, tak ada ikhlas dengan meninggal keluarganya, ya maka tanah itu pun akan menghimpitnya. Maka ikhlaskanlah daripada keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia. Maka besar sekali pahalanya orang yang dianya menghibur
ahli mayit yang ditinggal daripada mayit tersebut. Disunahkan kita untuk mentakziahi, datang kumpul-kumpul di situ sekedar bercerita, nasihati, yang sabar ya, sayang Allah, sayang kita, sayang lagi Allah daripada dia. Insya Allah pahalanya besar sekali kalau kita sabar, ya. Dinasihati, dihibur, jangan dibuat sedih. Tapi yang mahram ya, jangan pula yang bukan mahram kita, ya, anak gadisnya misalnya, jangan pula, sabar ya dek, bapak sudah bahagia di sana. Wah, ya, jangan, ya, anak gadisnya jangan, ya, tak boleh. Cowok misalnya sama cowok, ya. Ini ada pula modusnya pula kawan tadi itu. Assalamualaikum, ngechat nih pula lagi ya. Tak apalah deh, masih ada abang lagi kawan. Aduh. Sunnah ya, sunnah kita minta siai mayit. Apa ahli kubur itu artinya kita ahli mayit ini yang ditinggalkan, keluarga mayit yang ditinggalkan tadi, untuk dihibur ya, untuk diberi buat rame-rame, jangan sampai merasa sedih. Maka berpengaruh orang yang hidup tadi dari segi omong-omongannya. Kalau orang sudah meninggal dunia itu sudah tak ada lagi yang buruknya, semuanya baik. Jangan lagi diomongkan yang jelek-jelek itu. Jangan lagi. Dulu katanya arwah itu tuh, kalau maling, kalau manjat ke lampu itu paling hebat kata kawan. Ya 15 meter pun lebih panjat. Salah kelah orang katanya. Ya. Jangan lagi tuh. Boleh kita cerita, tapi jangan sebut namanya. Dia itu apa? Iktibar untuk sebagai pelajaran. Ya. Ada orang dulu meninggal dunia. Ya. Sekali meninggal dunia ini, makan tuh tak pernah basuh tangan. Asal makan nasi tak pernah basuh tangan. Sekali pas nak dimandikan, tangannya nyucuk ke buritnya katanya. Tak bisa dibuka-buka kata kawan. Kenapa dulu waktu di dunia makan tak ada beradab kata kawan. Ada memang misalnya, tapi jangan disebutkan namanya. Zaman Nabi kayak itu juga ya. Ada orang yang meninggal, lewatlah Nabi di kuburan. Ini apa nih? Ya Nabi dengar daripada rintihan. Dengar tak kata Nabi orang melulung-lulung? Tidak kata sahabat. Aku masih mendengarkan. Rupanya dia Rasulullah lewat di dekat kuburan orang yang ketika masa hidupnya, ketika hidup di istinjaknya tak ada bersih, masing-masing istinjaknya. Ya buang hajatnya itu kencing sama darah itu masing-masing basuhnya, tidak ada bakal karuan. Ya lah, apalagi yang cowok mungkin nengok sepi tembak sana, ya. Nengok sepi tembak sini kata kawan. Tak tahu rumah kawan ditembak ini. Ya, rupanya kena azab. Dia kata Rasulullah SAW, ambil bang pelepah kurma tersebut. Diambillah Rasulullah pelepah kurma tersebut, ditancapkannya ke kuburan. Kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini masih basah, selama itulah akan menjadi pelindung daripada orang yang ada di dalam kubur ini. Makanya kita disunahkan tuh menaruh di atas kuburan tadi ini daun-daunan yang masih basah. Kalau guru-guru kita tuh daun kelapa tuh, kenapa daun pandan tuh kadang tuh dipintal sambil dibacakan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikat kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya setelah itu baru ditaburkan. Ya sebab supaya nanti kalau kena adab kubur ketika masih basah dan itu tak ada sampai kering, itu mudah-mudahan sebagai pelindung daripada adab kubur. Bagus kalau di atas kuburan itu ada tanaman yang tumbuh, ya.
rumput misalnya, dedaunan misalnya, ya. Tapi jangan pula di atas kalau tanam pohon pinang, jangan pula ya. Sudahnya buah pinangnya kamu petik pula, rupanya tanah dari tanah wakaf ya, kuburan tadi, ya. Jadi jangan sifatnya jangan terlalu mengganggu lah, ya. Tumbuh-tumbuhan itu kalau pohon besar kan baik, ya. Supaya apa? Supaya menjadi mendoakan daripada ahli kubur. Jadi kalau bersihkan kubur itu jangan dicabut, bawa pisau, potong. Ya. Kalau dicabut kan langsung mati itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya dipotong kan ada langsung mati, sempat nanti tumbuh lagi yang lain, ya. Tapi jangan pula sampai tinggi betul baru dipotong. Ada kamu doakan, jadi tengok orang nengoknya, kesian ya, lewat Pak, ayah, ya. Ya, semoga kita semuanya ya dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kubur, ya. Amin. Untuk keratan waqala alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala wallahu a'lam.